Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast perdana kita, Pamer 956. Asik. Oke, nah, siap. Pamer 956 itu ada singkatannya nih. Apa tuh? Singkatannya itu Pajak Merauke 956. Siap. Pajak Merauke 956. Nah, jadi di sini nantinya di podcast ini kita bakal bahas hal-hal terkait mungkin informasi perpajakan, kemudian sisi lain dari kantor pajak Merauke mungkin, kemudian juga informasi-informasi seputar Merauke mungkin. Kalau sebutannya apa nih kalau yang dengar ini? Somer, Sobat Merauke. Boleh, Somer dan Somerwati. Somerwati buat yang cewek, cocok. Somerwati ya. Mungkin buat yang Somer dan Somerwati yang mau tahu informasi perpajakan, sisi lain kantor pajak Merauke, dan mungkin hal-hal seputar Merauke, mungkin bisa dengerin podcast kita. Iya, Gitu. betul. Karena mungkin kan teman-teman sekalian mungkin taunya ke kantor pajak itu cuma buat lapor pajak aja kan. Betul. Gitu. Padahal kan ada tugas-tugas yang lain nih. Ya. Ada 3 tugas utama tuh. Apa aja tuh, Mbak? Yang pertama nih Penyuluhan. penyuluhan. Yang kedua Pelayanan. Ketiga Pengawasan. Nah, mantap. Jadi itu ada 3 utama dari kantor Ya. pajak sebenarnya. Nah, kalau ada pepatah Cina itu, Waduh. pepatah Thailand. Oh ya. Cina atau Thailand ya? Ya Thailand aja. Thailand lah, Kita pakai yang Thailand. Thailand. Pepatah Thailand itu mengatakan kolak puluh kelek lai, Artinya? telak peluk lai. Artinya? Tak kenal maka tak sayang. Oke. gitu. Nah, jadi karena pertama kali, mungkin kita perkenalan dulu nih. Boleh. Sebagai yang mungkin mengisi podcast-podcast kedepannya, perkenalan mungkin dari nama. Nah, kebetulan juga kan dari kantor pajak itu kan orangnya asalnya Beda-beda beda-beda ya. ya. Asalnya beda-beda, mungkin asalnya dari mana, terus hal unik daerah-daerahnya mungkin. Boleh. Sama terakhir ini nih, informasi mungkin kebetulan kita sama-sama baru masuk di kantor Merauke Iya, ya. betul. Baru Mungkin jalan 4 bulan. mungkin sampein perasaannya kira-kira gimana tuh Penempatan waktu- di sini Nah, gitu iya. ya. Oke. dari Mulai paling dari ujung lah, Akbar. Halo teman-teman sekalian, kenalin nama aku Akbar. Asalku dari Lampung. Tepatnya di Metro. Metro itu uniknya sebenarnya nggak ada sih, cuman mungkin ada kesamaan sama Merauke. Nah, dari pusat kota ke ujung-ujungnya tuh cuma 5 kilo. Oh iya. Nah, Di gitu. sini deket-deket ya. Iya, jadi kemana. akses kemana-mananya tuh deket, Heeh. hampir sama lah sama Merauke. Nah, kalau buat perasaan pertama waktu pengumuman Merauke itu sebenarnya kaget, karena malam kan, orang tua udah tidur. Iya. Cuman mau nggak mau, karena waktu pertama dulu kita udah tanda tangan siap ditempatkan di mana saja, jadi mau nggak mau harus berangkat, gitu. Jadi harus ya udah siap ya kemana aja ya. Iya, gas Betul. ngeng. Gas ngeng Gas terus. Kalau dari Adis nih kan cewek nih. Jadi, Jauh nih tiba-tiba ke ujung timur Iya Indonesia. banget ini. Jadi perkenalkan aku Adis, aku asalnya dari Palembang nih. Yang terkenal dari Palembang tentu tagline. Tagline apa tuh? Apa? Uang kita galau. Aduh, sama pepek kapal selam. Pempek Pepek kapal kapal selam. Sikap bagi dua. Itu tren TikTok ya, Yoi. sikap bagi dua. Nah, pertama sekali tahu penempatan sini ya pasti agak shock sih, karena bener dari Palembang ya, Iya. perempuan. Cuman ya udah, mau nggak mau harus tetap terbang ke sini kayak gitu. Oke. Kalau Abdi, Kalau dari aku kenalin dulu, aku Abdi Pratama Putra Dahani, panggilannya Abdi. Terus asal daerah aslinya lahir besar di Jambi. Terus hal yang unik di Jambi tuh banyak tuh makanannya, banyak yang enak. Terus kayak ada makanan khas tempoyak. Terus di Jambi tuh ada gunung kaldera tertinggi di Asia Tenggara tuh, Gunung Kerinci. Kalau yang suka naik gunung pasti tahu sih Gunung Kerinci. Terus kalau perasaannya pertama kali dapat di Merauke, ya gimana ya, waktu pertama dapat di Merauke itu kayak campur aduk sih, kayak karena udah nyiapin mental sebelumnya bakal ditempatin di mana aja, jadi kayak ya udah dapat di Merauke. Karena mikirnya kan jauh banget kan dari Jambi, Sumatera ke Papua gitu kan, ya. mana ujung timur Indonesia. Terus tapi setelahnya tuh kayak merasa kayak cukup keren juga sih, kayak karena setelah tahu ternyata di kantor ini tuh kantor yang bisa dibilang ya berprestasi gitu loh. Maksudnya waktu aku baru masuk ya, kayak ternyata baru tahu kayak penerimaan pajaknya kemarin lebih 100% lebih banyak, 140% apa waktu itu kan. Terus sekarang kantornya udah WBK, udah sekarang mau ke WBBM gitu kan. Jadi kayak wah, kantornya keren ternyata gitu. Jadi ya kayak Bangga lah ya. ada bangga-bangganya. Oke, Terus bangga cuma juga sedihnya ya banget karena sih. jarak aja, karena jauh aja. Terus juga persentase realisasinya terbesar kan Sukanwil Papa Brahma kan kita. Nah itu. Nah kalau mungkin kan untuk episode pertama nih. kita mungkin bahasnya yang kayak
nyantai-nyantai aja kayak mungkin kan kita baru sama-sama pertama datang ke Merauke kan? Baru berapa bulan Atau sih pernah kita di sini? sebelumnya datang ke Merauke? Belum Belum dong. bro, Belum ya? Berapa bulan sih kita di sini baru 4 ya? Baru Jalan masuk 4 bulan. 4 bulan. Jalan 4 bulan. Nah, mungkin dari kita ceritain masing-masing tuh. Kan dari satu tempat ke tempat yang baru kan pasti menemukan hal baru kan? Ya. Kayak banget. apa aja yang ada di situ. Mungkin ceritain deh masing-masing kayak apa sih hal baru atau shock culture atau apa sih yang mengagetkan pertama kali di Merauke ini selama 4 bulan terakhir ini ya yang dilihat. Dari siapa tuh? Dari Adis mungkin ya. Dari aku ya. Okay. Pertama sekali ke sini ada sih satu hal yang bikin ngedown ya. Ini kalau kalian inget sih, itu pertama kali kita landing nih. Landing kita tuh kan disambut tuh. Sambut sama senior kan. Banyak tuh kan. Bahkan ada kepala seksi juga kan yang nyambut kita tuh di bandara. Jemput ya. Ada kasih ada kasih. Cuman ada informasi bahwa Merauke itu udah seminggu hilang sinyal. Wah. Iya lagi. Iya kan? Bener. Jadi abis ya masih baru pertama lagi sedih-sedihnya tuh kan dari jauh dari Ayang. Aduh. Keluarga dong. Oke. Nah, itu tahu bahwa tiba-tiba hilang sinyal udah seminggu itu kayak wah, gimana nih gitu loh. Mana katanya tahun lalu tuh juga pernah nih karena ada maintenance gitu kan. Dan selama 3 bulan. Wah, iya sih. Bayangin. Waktu pertama datang juga kayak itu inget banget kayak wah, astaga yang biasanya kalau bosan gitu kan. YouTube, Instagram, apa main game gitu kan. Dan waktu kita datang baru 1 minggu. Nah, gimana coba itu kita bayangin kayak 2 bulan ke depan ngebayangin bakal 2 bulan ke depan kan. Wah, hilang sinyal terus, gitu. Itu positif sih kalau kayak sebenarnya ya. Remaja-remaja milenial yang setiap hari nggak bisa tanpa story Instagram itu wah kacau sih itu. Kacau sih memang. Jadi ya itu sih yang bikin agak ngedown waktu pertama. Nah tapi di satu sisi itu kayak menurutku itu sebuah yang kayak keuntungan juga sih bagi kita karena internet mati itu aktivitas-aktivitas yang kayak sosial media yang biasanya ngendep di kamar kita kan. Jadi kan nggak kita lakuin ya. Itu jadi kekeluargaan sama senior-senior itu sama juga. Atasan-atasan kayak kepala seksi, kepala kantor bahkan sama kita-kitanya juga yang baru itu masuk juga itu jadi lebih erat sih menurutku karena salah satu alasan sih jadi kenapa kayak, kita tuh bondingnya lebih cepat ya. Kita lebih cepat bonding awal-awal kita ngumpul terus tuh Bener. ngobrol kita karena nggak ada internet itu. Orang-orang pada ngumpul di bandara kan di depan bandara nyari sinyal karena di bandara masih ada tuh masih lumayan ada. Itu kalau dari Adis. Kalau dari Akbar apa tuh? Kalau dari gue sih mungkin ya dulu kan waktu awal ke sini kan berangkat kantor tuh belum ada motor kan kita. Nah, beberapa kali ke kantor tuh jalan kaki. Nah, orang-orang sini tuh ternyata yang nggak gue kira tuh ternyata ramah-ramah. Oh iya lagi. Ramah-ramah banget. Kalau misalnya apa-apaan sama mereka tuh mereka yang nyapa gue duluan kayak selamat pagi, selamat sore gitu. Nah, itu tuh menurut gue hal-hal yang patut diapresiasi gitu. Karena kan mungkin di kota-kota lain tuh udah enggak ya? Iya, budaya-budaya gitu tuh udah mulai hilang gitu. Setuju sih juga. Aku juga kayak beberapa kali ya kayak motorku mogok kan. Walaupun alasannya berbeda-beda gitu kan. Alasannya tidak jelas lah ya, banyak ya. Lagi dorong itu pasti selalu ada yang nawarin kayak bantuin. Mau bantu di ini enggak dibantu dorongin gitu. Di step istilahnya. Di step. Jadi tolong menolongnya masih tinggi ya. Orang di sini pedulinya bagus sih. Walaupun nggak kenal kan, maksudnya. Iya benar. Stranger loh gitu loh, tapi tetap mau menolong gitu loh, mau kasih bantuan. Terus mereka ramah gitu kan. Iya. Itu keren banget sih. Kalau dari aku sih yang paling kelihatan dan harus direspek sebesar-besarnya ya menurutku itu kayak ini tukang parkirnya. Tukang parkirnya di sini tuh itu enggak maksudnya tukang parkirnya di sini tuh kalau parkirin itu bener-bener ngemarkirin, maksudnya walaupun di toko kecil, warung makan kecil atau swalayan besar itu pasti bakal bantu markirinnya gitu loh. Kayak misalkan nih kita datang ke minimarket kecil nih, parkir itu kalau di tempat daerah asalku ya, kadang-kadang di beberapa tempat itu kayak dibiarin aja. Iya bener.
nggak dibenerin, nggak dirapiin, bahkan kalau motor rame pun ya dibiarin aja berantakan terus. Kita parkir sendiri. Iya, yang penting ada Terus tukang parkir pas aja kita itu keluar ya. tiba-tiba dateng gitu Nah, kan. minta Oh, udah megang gitu behel kan. belakang. Nggak boleh pergi Iya katanya. gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak walaupun motornya cuman sendiri, motorku sendiri itu depan swalayannya, tuh mereka pasti bakal ngebalikin ke arah jalan gitu palanya gitu. Jadi biar kayak, langsung langsung ya, pergi ya. Iya. jadi pas langsung pergi tuh langsung caw Simple. gitu. Dan yang lebih ku respectnya lagi, kayak pas kita mau pergi, mereka nggak pernah datangin motor kita. Benar. Iya. Jadi kayak betul. kayak menolongnya tuh Tanpa pamrih. pamrih Iya. gitu. Ya, justru hal itu kan malah bikin kita tuh pengen ngasih. Betul, Iya, jadi betul. ikhlas ngasihnya. Jadi Betul. kayak bener-bener pengen ngelayanin aja gitu loh. Itu melayani. Nah, hal-hal yang gitu tuh apalagi kayak kalau misalkan kita sangkut pautin kayak kita sekarang kan lagi WBK WBBM ya. Iya. Kalau kayak WBK kan kalau dari yang ku tangkap dari yang ku tahu ya, kayak WBK itu kan kayak pembenahan internal kantor kita kan. Internalnya dulu. Wilayah bebas korupsi gitu kan. Dari korupsi. Bebas itu. Jadi Bebas kan dari korupsi. kayak internal kantornya udah beres tuh kayak udah nggak ada korupsi lagi nih. Terus ya bersih lah gitu, Bersih. dan pelayanannya baik Udah gitu. selesai di dalam internal ya. Nah, sekarang kan lagi menuju WBBM nih yang WBBM. kita laksanain. WBBM ya dari yang aku tahu kan dari yang awalnya internal kitanya aja udah bersih, sekarang kita selesai. menyebar-nyebarkan budaya-budaya baiknya tuh. Keluar. Nah, berarti ke yang eksternal. budaya-budaya yang kayak yang tadi kita alamin yang kayak orangnya ramah-ramah, sama terus kayak pelayanannya ya. pelayanan parkir tadi yang kayak ya menolong aja tanpa pamrih gitu. Itu benar-benar yang kayak harus kita maksudnya aplikasiin, terus kita harus menurutku yang kayak harus kita tularkan lah ke instansi-instansi lain, orang-orang lain, dan harus kita terapkan juga di kantor kita sih, maksudnya gitu. Kita sebarkan ke instansi sekitar kita. Untuk menyukseskan WBBM tadi. Kurang lebih gitu sih. Itu ya. Nah, untuk yang sekarang kan mungkin kan kita ngobrol nih santai nih, karena ini kan episode pertama ya. Episode pertama ini kan memang perkenalan nih, perkenalan singkat lah tentang kami, tentang kantor dan lain-lain. Yang enteng-enteng dulu. Enteng-enteng dulu. Nanti kan tapi di episode selanjutnya nih, kan udah di-spill tuh dari awal bahwa akan ada narasumber. Nah, kalau ada narasumber, tentu kita bakal lebih serius dong. Edukasi kan, informatif. Jadi walaupun tadi kita nih kayak nyantai, tapi ketika nanti dibutuhkan untuk serius, kita juga bisa nih. Materinya daging pasti. Daging. Kalau kata orang-orang sekarang materinya daging. Daging semua. Daging full. Tenderloin. Nah, kurang lebih gitu sih. Mantap ya. Jadi nantikan saja episode selanjutnya bagi teman-teman yang mau lihat kami serius nih. Apa tadi sebutannya? Somer dan Somerwati yang mungkin pengen request materi-materi berikutnya apa, pengen tahu apa tentang kantor atau informasi perpajakan apa, bisa komen nanti di bawah ya. Di bawah. Siapa tahu Garnacho bakal datang. Aduh, jangan lupa ditonton. Aduh, agak susah ya. Jadi cekidot di episode selanjutnya. Sampai jumpa.